بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang sebelumnya kita bahas tentang khusyuk di dalam salat. Masih ingat? Dan kita menjelaskan, terima kasih, menjelaskan bagaimana kita bisa menghasilkan salat yang khusyuk. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah, berbahagialah, bergembiralah orang yang beriman yang di dalam salatnya khusyuk. Kalau kita baca Al-Quran, kita ketemu kata salat, pasti ada khusyuknya, ada muhafadzah, ada mudawamah. Itu semua adalah harus melaksanakan atau perintah untuk melaksanakan salat dengan khusyuknya. Makanya kemarin pembahasan kita, kalau masih ingat, semua ulama sepakat khusyuk di dalam salat adalah hal yang harus kita adakan. Ibaratnya wajib yang muakkad atau sunnah yang wajib yang muakkad yang setiap individu salat dia harus menghadirkan di dalam salatnya kekhusyuan itu. Dan kita katakan ada 33 sebab yang menjadikan kita khusyuk di dalam salat. Dan yang 33 sebab itu adalah dibagi dua faktor. Faktor yang menguatkan, faktor yang melemahkan. Ya. Jadi ada sekitar 17 faktor
yang menguatkan, ya. Ada sekitar 18 faktor yang menguatkan kekhusyuan di dalam salat, dan ada sisanya adalah 15 faktor yang melemahkan kekhusyuan di dalam salat. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap pertemuan kita bahas 2 atau 3. Mudah-mudahan insyaallah bisa mengingat, dan insyaallah mudah-mudahan bisa melaksanakannya, ya, melaksanakannya setiap waktu kita salat. Dan kemarin kita bahas tentang khusyuknya, di mana darinya, hukumnya, apa bedanya khusyuk yang di dalam hati. Kalau kita khusyuk dengan hati, anggota tubuh kita akan ikut khusyuknya. Cuman kalau anggota tubuh kita yang khusyuknya, hati kita enggak khusyuk, itu namanya khusyuk orang-orang munafik, untuk dilihatkan aja, untuk orang lain melihatnya. Oleh karena itu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan hari ini atau malam ini kita bahas faktor yang menguatkan yang pertama. Yang pertama adalah al-isti'dad lis-salah wa at-tahayyu' laha. Persiapkan atau bersiapan untuk salat. Makanya di dalam faktor yang menguatkan yang 18 faktor itu, ada 2 faktor itu di luar salat. Ya. Ada 2 faktor di luar salatnya. Yang pertama adalah persiapan untuk melaksanakan salat. Itu di luar salat. Yang ke-18 itu adalah faktornya zikir sesudah salat. Makanya perhatikan jamaah rahimakumullahu jami'a, jangan sampai kita sesudah salam langsung pergi. Itu salah. Ya. Kenapa? Karena disunahkan sesudah salam duduk. Kalau bisa jangan pindah tempat. Kalau bisa jangan pindah tempat. Di tempat yang kita salat, di situ zikir. Ya. Zikir, sesudah zikirnya silakan. Ya. Sesudah zikir silakan, mau berdoa, mau apapun silakan. Ya. Atau seperti salat subuh dan salat asar lanjut dengan zikir zikir sabah wal masa, zikir yang dibaca habis salat subuh dan habis salat asar. Ya. Itu lebih baik. Kenapa? Karena ada faedahnya jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk zikir sesudah salat, itu malaikat bersalawat kepadanya. Malaikat Allah bersalawat kepadanya. Makanya kata ulama, siapa yang merasa kurang pahala, siapa yang merasa dirinya banyak dosanya, pasti kita semua banyak dosanya, duduklah sesudah salat berzikir. Karena doa malaikat di waktu itu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Siapa dia? Orang yang duduk zikir sesudah salatnya. Makanya rugi, mohon maaf jamaah rahimakumullahu jami'a, rugi kalau kita zikir langsung pergi. Itu kecuali ada alasannya, kecuali ada sebabnya, itu gak ada masalah. Cuman buat apa kita langsung pergi gitu? Duduk zikirnya. Ya, karena itu faedahnya apa? Malaikat bersalawat kepada orang yang duduk zikir sesudah salat dan setiap salat. Dan jangan lupa ayat kursi, termasuk zikir di antaranya. Zikir sesudah salat itu adalah termasuk ayat kursi. Kenapa saya sebutkan ayat kursi? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah setiap salat, dubri kulli salah,
sesudah salat itu adalah bainahu wa bainal jannah al-maut. Di antara dia dan surga cuma meninggalnya saja. Jaraknya. Cuma tinggal meninggal masuk surga. Makanya kita hidup di nikmat yang luar biasa. Bayangkan jemaah rahimakumullahu jami'a. Salat ke salat terhapus dosa kecuali dosa yang besar. Makanya menjaga salat berjamaah di masjid. Salat asar kita salat, sekarang kita salat maghrib. Dari asar sampai maghrib terhapus dosanya. Sebentar lagi kita salat isya, dari maghrib ke isya terhapus salatnya. Nanti subuhnya dari isya ke salat subuh terhapus dosanya, kecuali dosa yang besar. Ya. Oleh karena itu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan itu. Jadi faktor pertama adalah di luar salat, faktor yang ke-18 juga di luar salat, enggak masuk di dalam salatnya. Kita bahas yang pertama, ya, at-tahayyu lis-salat, persiapan untuk salat. Jadi biasakan diri untuk persiapan sebelum salatnya. Ya. Makanya kalau kita persiapan untuk salat, menyiapkan diri sebelum salat, kita akan menghadirkan kekhusyuan di dalam salat kita. Apa yang harus persiapan, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah mengikuti muazzin sesudah azan. Jadi muazzin azan kita ikuti. Mohon maaf, lagi kerja, lagi rapat, lagi bicara, berhenti kalau bisa. Ikuti muazzinnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikuti sampai hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Sesudah itu membaca doa. Ya, doanya itu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasila wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyah ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmud. Ma makna al-wasilah? Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah syafa'ah. Makanya di dalam akhir hadisnya itu Rasul bersabda, barang siapa yang ikut muazzin, syaratnya, mohon maaf, syaratnya harus mengikuti muazzin, membaca doanya. Apa kata Rasulullah SAW? Halat lahu syafa'ati. Dia akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh, Pak, butuh syafaatnya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam luar biasa membela umatnya. Setiap nabi mendapat doa yang mustajab. Coba baca sejarah nabi yang sebelumnya. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh, bagaimana Allah siksa kaumnya Nabi Nuh, bagaimana Allah siksa kaum Nabi Lut. Apa yang mereka kena karena doa nabinya. Kalau Nabi Muhammad SAW ditawarkan waktu dilempar batu di Taif, ditawarkan oleh Allah dan lewat malaikat Jibril untuk berdoa, mengambil keistimewahnya nabi-nabi itu, doanya mustajab, diambil. Apa kata Nabi? Enggak. Ya. Mudah-mudahan Allah keluarkan dari mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan doa itu kata Rasul, aku akan simpan untuk menjadi syafaat untuk umatku. Luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya ada 4, nanti insyaallah di waktu yang lain, ada 4 peristiwa atau 4 waktu yang Rasul nangis untuk umatnya. Ya, bagaimana membela umatnya luar biasa. Waktu diturun ayat 118 surat Al-Maidah itu kepada Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibuhum fa innahum ibadak wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim.
Dan Rasul di situ Allah turunkan, kata Nabi Isa, silakanlah wahai Allah, untuk adzibuhum, dan menyiksa itu adalah hamba-hambaku, dan untuk diampuni juga ini adalah hamba-hamba kamu wahai Allah. Cuman Rasul nangis, langsung ingat umatku, ummati gitu. Nangis. Akhirnya datang malaikat Jibril alaihissalam, dan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk datang, dan datang malaikat Jibril alaihissalam. Dan Allah Maha tahu kenapa dia nangis ya, karena dia berpikir kalau dia meninggal bagaimana umatnya. Ternyata Allah menjamin. Oleh karena itu, inilah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya, mohon maaf, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memfikirkan ummati sampai meninggalnya, Pak. Sampai lagi sakaratul maut dia masih memikirkan ummati, dan dia berwasiat satu yang harus kita perhatikan, as-salah. Makanya jagalah salat. Itu wasiat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama persiapannya adalah mengikuti muazzin dan berdoa sesudah azannya. Yang kedua adalah wa ihsanul wudu, ya, wa tasmiyah qablahu wa dzikru ba'dahu. Atau yang berikutnya adalah ad-du'a bainal adhani wal iqamah, doa antara azan dan iqamat, termasuk persiapan, ya. Jadi manfaatkan waktu, ya, manfaatkan waktunya antara azan dan iqamah, mengangkat tangan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita berdoa kepada Allah untuk memberi atau menjadikan kita bisa khusyuk di dalam salat kita. Itu, ya. Ya, itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab, doa itu antara azan dan iqamat. Ya. Diperhatikan itu. Dikasih waktu 10 menit, gabliyahnya, sesudah gabliyahnya menunggu iqamat salat, banyak berdoa, karena itu waktu yang mustajab. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya wa ihsanul wudu wa tasmiyah qablahu wa dzikru ba'dahu. Berwudu dengan baik atau membaguskan wudunya. Karena kenapa harus dibaguskan wudunya? Karena kunci salat adalah berwudu. Kata Rasulullah SAW, miftahus salah at-tahur. Kunci salat itu adalah berwudu. Oleh karena itu jangan buru-buru, jangan cepat-cepat berwudunya. Penuhi semua kewajibannya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya dipenuhi dengan baik. Wa ihsanul wudu wa tasmiyah qablahu, membaca bismillah sebelum wudu dan zikir sesudah wudu. Ternyata ini persiapan, belum masuk ke salat, belum masuk ke dalam salatnya, baru persiapan. Sesudah wudu baca doanya. Doanya ada beberapa doa yang dibaca atau disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk ada dua hadis. Yang pertama hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua hadisnya digabung juga, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu doa hadisnya, kata ulama, digabung menjadi doa sesudah berwudu. Makanya di akhir hadis ini, barang siapa yang baca atau barang siapa yang berwudu dengan baik, sesudah itu membaca doa ini, akan terbuka untuk dia pintu surga yang 8. Bukan 1,
8-8-nya, karena pintu surga itu adalah 8, pintu neraka ada 7. Jadi coba, apa artinya pintu di bahasa Arab, bahasa Quran? Apa pintu itu? Bab. Jumlah pintu surga dan jumlah pintu neraka jadi berapa? 15. Coba iseng-iseng sekali duduk baca Quran, cari kalimat bab itu, ternyata kalimat bab itu terulang 15 kali. Gitu. Jadi pintu surga ada 7, pintu neraka ada 8. Gitu ya. Jadi pintu-pintu nanti pintu surga itu akan dipanggil kita, dipanggil orang-orang yang baca doa sesudah azan, doa sesudah wudu. Ya, jadi jangan sampai lupa kita ya, jangan sampai lupa, karena ini luar biasa. Dan kita otomatis pasti masuk surga dari pintu 1, nggak mungkin dari 8, karena dijelaskan jaraknya Pak, jaraknya antara pintu ke pintu berikutnya itu sekitar berjalan 40 tahun. Itu ya, akal kadang-kadang bisa agak gimana caranya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya adalah wali'tina bis-siwak, persiapan untuk salat juga bersiwak. Ya, biasa ada kayunya sebenarnya, cuman di Indonesia ini cepat rusak ya. Jadi karena udaranya agak lembab ya, jadi nggak bertahan. Kalau di negara yang kering itu bertahan bisa sebulan dipakai itu. Nah, cuman kita tujuannya apa? Tujuannya adalah masuk salat keadaan mulutnya bersih. Karena nggak bantas orang membaca firman Allah dengan mulut yang bau, nggak bantas. Ya, makanya kita sikat gigi misalnya, gitu ya. Atau di dalam wudu itu kenapa hikmahnya kumur-kumurnya 3 kali? Cuman kita salah, mohon maaf, kadang-kadang kumur-kumurnya masukin air langsung dikeluarkan, padahal harus diacak-acak di dalamnya. Kenapa? Karena itu baunya, sisa makan semua akan keluar. Kenapa 3 kali? Hikmahnya 3 kali. Karena 3 kali akan menjadi mulut dia bersih, gitu. Ya, jangan, mohon maaf gitu, karena nggak bantas, sekali lagi nggak bantas kita membaca firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia dengan mulut yang bau. Ya, oleh karena itu itulah persiapan. Yang kedua, otomatis kalau mulut dia baunya ya mengganggu sebelah kanan dan sebelah kirinya. Agak untungnya sekarang lagi jarak lah, jaga jarak gitu ya. Jadi sebenarnya itu artinya membaca ayat-ayat Allah dengan mulut yang bersih. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, والاعتناء بالسواك وهو تنظيف وتطيب الفم الذي سيكون طريقا للقرآن بعد قليل لحديث طهروا kata Rasulullah SAW. Dalilnya adalah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Barraz, ya, tahuru afwahakum lil Quran, sucikanlah mulutnya untuk membaca Al-Quran. Ya, jangan membaca Al-Quran keadaan mulut yang bau. Wa akhdh zina bil malabis al hasan an nadhif, dan berikutnya adalah datang ke masjid keadaan berpakaian yang baik, berpakaian yang rapi. Itu termasuk persiapan Pak, persiapan untuk khusyuk di dalam salat. Liqaulihi ta'ala
ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wahai anak Adam, berbagi atau pakailah pakaian yang baik di waktu salat. Makanya zina itu berpakaian yang baik inda kulli masjid. Kata ulama menafsirkan inda kulli masjid itu setiap waktu salat. Jangan datang dengan, mohon maaf, dengan baju yang bau, baju yang bekas kerja, yang keringat misalnya, jangan, gitulah. Itu lebih bagus, harus berpakaian yang bersih. Wallahu azza wa jalla ahaqqu man tazayyana lahu. Kama inna thawab al-hasan at-tayyib ar-raihah ya'ti sahibahu raihah nafsiyah. Karena kalau berpakaian yang baik, membagi wangi-wangian, ya, minimalnya wangi-wangiannya itu waktu salat, ya. Jadi bajunya wangi gitu, bajunya bersih, itu akan menjadi sebabnya untuk kita tenang dan khusyuk di dalam salat. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika al-isti'dad bi sitr al-aurah wa taharat al-buq'ah wa at-takbir wal mashi ila al-masjid. Begitu juga harus menutup auratnya. Kenapa di salat khusyuk itu atau dikatakan sebab untuk menjadikan khusyuk di dalam salat harus menutup aurat? Kita faham satu syarat untuk sah salat harus menutup aurat. Cuman jarang orang enggak menutup aurat. Maksudnya apa? Jangan berpakaian yang kalau kita sujud auratnya di belakang kelihatan. Jangan sampai kita sujud dengan celana, mohon maaf, yang ketat, yang membentuk tubuh kita. Itu namanya sebenarnya auratnya terbuka. Bukan maksud sekarang mana ada orang yang salat auratnya terbuka, enggak mungkin kan, kecuali orang yang enggak waras lah gitu. Maksudnya di situ adalah jadi berpakaian jangan membentuk auratnya gitu. Jadi berpakaian yang agak lebar, ya, untuk menjadikan kalau kita sujudnya dengan baik, dengan tenang gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kan sekarang ada yang celana putih sekali dan tipis dan kelihatan celana dalamnya, mohon maaf ini. Jadi ini cuma kita sampaikan, itulah yang dimaksud aurat terbuka, bukan aurat ya terbuka seperti yang orang nggak pakai, yang nggak mungkin masuk salat itu, ya. Dan nggak mungkin masuk di dalam khusyuknya itu. Cuman kita kadang-kadang lupa gitu. Mau salat kita khusyuk, cuman kita nggak mempersiapkan pakaian yang rapi. Ya, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wat tabkir wal mashi ila masjid bisakinah, dan datang ke masjid dengan tenang. Mohon maaf, kalau salat sudah iqamat jangan lari. Itu enggak bakalan bisa khusyuk. Allahu akbar, lari. Datang ke salat Allahu akbar. Gimana khusyuknya? Gimana bisa khusyuk? 2 rakaat bisa hilang, itu enggak ada khusyuknya. Enggak apa-apa. Kata Rasul, kalau datang ke masjid, datang keadaan sakinah, tenang. Biarin 1 rakaat hilang enggak masalah. Besok datang lebih cepat lagi gitu, ya. Jangan besok begitu juga, kata Ustaz, enggak apa-apalah. Nanti akhirnya datang ke rakaat ketiga, cuma rakaat 1. Kata ada dalilnya. Kemarin dibaca atau kemarin disampaikan di pengajian di Masjidil Hidayah. Bukan begitu. Maksudnya kalau kita sekali datang lari-lari, itu enggak akan dihadirkan kehusuan. Nafasnya enggak, belum tenang. Makanya datang pelan-pelan aja jalani. Hari ini terlambat, besok kita keluar dari rumah lebih cepat, gitu ya. Jangan lari. Rasulullah SAW dalam hadis, "Idza ataitum ila shalah fa'alaikum bis sakinah."
Fama adraktum fa'atimmu. Kalau datang ke masjid adalah datang keadaan tenang. Kalau ada rakaatnya yang sudah selesai atau hilang, kita lanjut lagi rakaatnya. Jangan terlalu mengejar rakaat. Dan mohon maaf, perhatikan. Ini perhatikan satu. Saya boleh berdiri ya. Perhatikan satu. Kita kadang-kadang datang, imamnya lagi ruku, sudah ruku. Kita kalau datang keadaan imam lagi ruku, kita dapat rakaatnya enggak? Dapat rakaat. Cuman yang begini, Allahu Akbar, itu salah. Allahu Akbar itu takbiratul ihram, itu rukun. Allahu Akbar baru Allahu Akbar, gitu ya. Jangan satu Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, untuk rukuknya salatnya enggak sah. Karena masih melihat begitu. Kadang-kadang datang belum berdiri langsung Allahu Akbar rukuk, karena mengejar rakaatnya, enggak sah salatnya, karena meninggalkan rukun. Dan rukun, kalau kita melihat fikih salat, apa yang membatalkan salat? Meninggalkan satu rukun dari rukun salat. Takbiratul ihram rukun bukan? Rukun. Gitu. Rukun. Makanya mohon maaf, orang juga yang salat di kursi, ya, kalau dia biasa salat di kursi, jangan dari awal duduk di kursi. Kan ada yang iqamat salat dari awal imam Allahu Akbar dia duduk di kursi. Kalau bisa berdiri dulu, takbiratul ihram, habis itu baru duduk, gitu. Karena dia enggak kuat berdiri. Cuman pas takbiratul ihram, bagusnya dia berdiri, karena adalah rukun. Berdiri itu adalah rukun dari rukun salat, ya. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika tatshiyatus sufuf wa tarafus bainaha, dan syaitan tatakhallal al-farj bainas sufuf. Yang berikutnya adalah merapikan saf, ya. Itu termasuk adalah menjadikan kita bersiapan untuk salatnya. Jadi walaupun kita sekarang menjaga jaraknya, cuman barisnya tetap harus lurus. Jangan ada yang maju, ada yang ke belakang, kita harus lurusnya, safnya harus lurus. Jadi dilihat mana garisnya yang kita taruh sejadahnya, di situ kita bisa menjadikan safnya lurusnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit-penyakit ini dan kita bisa salat seperti semulanya. Ya. Karena kalau enggak rapat, mohon maaf, macam enggak enak gitu ya. Ada yang enggak enak gitu. Kalau rapat itu nikmat luar biasa. Ya, rapat antara kaki dengan kaki, bahu dengan bahu itu luar biasa nikmatnya. Cuman ini adalah ujian, Allah menguji kita. Mudah-mudahan kita mendapat balasannya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru satu ya. Ya, baru satu ya. Karena sudah hampir jam 7, azannya jam 7:02. Membahasnya nomor 2 butuh waktu. Oleh karena itu silakan 3 menit, 4 menit kalau ada yang bertanya silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pesawat sebab alasan. Kalau jadi gini, maksud saya kalau kita keadaan normal, keadaan biasa saja. Kalau ada alasan apapun, ada sebab apapun, itu ada sebabnya. Kita kenapa kalau berdiri di pesawat khawatir goyang, khawatir ini, ya jangan, duduk saja. Cuman ada satu hal yang harus diperhatikan di pesawat. Salat di pesawat itu yang pertama cari air, Pak. Jangan langsung tayamum di belakang kursi gitu. Itu banyak begitu, Pak. Jadi sudah tayamum duduknya gitu ya.
Kalau bisa cari airnya. Kalau bisa berwudu lebih bagus berwudu. Cuman makanya kalau bahas fikihnya bertayamum itu ada 5 syarat ya. Baru boleh kita tayamum. Kalau nggak dibunyi, nggak ada satu syarat di antara 5, nggak bisa kita tayamum. Misalnya contohnya nggak dapat air. Di rumah saya nggak ada air. Ternyata nggak bayar pamnya. Sebelahnya ada. Itu. Bukan alasan itu. Dia harus keluar cari lingkungan dia. Ada air nggak? Ternyata dia nggak bayar. Tetangganya ada. Minta sama tetangganya. Ya, jadi itu satu sebab kecil lah. Jadi dicari airnya. Ya, harus dicari airnya. Kalau sudah capek dicari air nggak ketemu, baru dia boleh tayamumnya. Jadi ada syaratnya, gitu. Ya, wallahu alam. Ya, masih ada. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Tadi kan kalau kita masuk, kita dapat rakaat ketika masih dapat rukuk. Ya. Itu kita di dalam jamaah masih rukuk. Kita takbirul ihram atau udah ke atas. Ya. Jadi memang masih dapat atau tidak? Enggak dapat. Kalau imam sudah bilang sami Allahu liman hamidah, enggak dapat rakaat. Cuman ikuti imam. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kita datang ke salat, ikuti imam dengan posisi apapun. Ya. Posisi apapun kita ikuti. Posisinya lagi ruku', kita ruku' dengan tumakninah, kita dapat rakaatnya. Cuman kalau kita datang ruku' dan kita mendapat imamnya ruku' dan kita merasa enggak yakin, teruskan 1 rakaat. Ya, teruskan 1 rakaat. Cuman kalau Anda yakin sudah dapat rukuknya dan itu ada dalilnya, itu dianggap dapat rakaatnya, itu silakan. Cuman kan ada, mohon maaf, ada orang yang merasa saya kan enggak baca Al-Fatihah. Ya udah, kalau Anda enggak yakin, teruskan aja nanti tambahin 1 rakaatnya. Cuman kalau kita datang imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, walaupun makmumnya belum naik, itu enggak dapat rakaatnya karena imamnya sudah bangkit dari rukuknya. Ya. Jadi kita enggak dapat rakaat. Cuman ada beda pendapat di antara ulama. Kalau kita datang keadaan ruku' dan kita dengan tumakninah bisa ruku', itu dihitung rakaat. Cuman kalau ada keraguan, walaupun kita datang imamnya masih ruku', silakan lanjut lagi 1 rakaat kalau ragu-ragu. Cuman kalau kita datang keadaan sujud, ikuti imam sujud. Datang keadaan imamnya tahiyat, ikuti imam tahiyat. Jangan nunggu sampai imamnya berdiri baru ikut, jangan. Itu di dalam hadis Rasulullah SAW dilarang. Jadi datang ke masjid itu posisi imam di mana saja, gitu, kecuali rakaat yang terakhir. Ya, karena kalau mendapat rakaat terakhir enggak dapat salat berjamaahnya. Kalau ada beberapa rombongan atau beberapa orang, lebih baik bikin salat jamaah baru. Kalau enggak ada, ya udah masuk ke situ, mudah-mudahan dapat salat berjamaahnya. Besoknya datang lebih cepat, lebih awal, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ya, masih ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali apa? Tiga kali apa? Di wudu. Ya. Ya.
sudah cukup itu bagaimana? Ya. Lebih dari 3 kali di wudu, lebih dari 3 kali di wudu itu makruh, dilarang. Lebih bagus misalnya kita ragu-ragu 3 atau 2, lebih bagus ambil aja 2, jangan bikin 4. Berbeda dengan bacaan di salat. Kalau saya lagi sujud, ternyata saya sudah 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terusin sampai imamnya baca Allahu Akbar. Kalau di wudu memang batasannya adalah enggak boleh lebih dari 3 kali. Karena kalau kita baca fikih salat, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Mohon maaf di wudu, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ada yang makruh, ada yang mubah. Termasuk makruhnya melebihi 3 kali, dilarang itu. Ya, lebih bagus karena 1, 2, 3. Cuman sunnahnya yang wajib wudunya itu 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk menghasilkan kekhusyuan di dalam salat kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di ayat 11, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Karena orang yang khusyuk di dalam salatnya akan menjadi orang yang menjadi mewarisi surga al-firdaus. Mudah-mudahan Allah masuki kita di dalam surganya, surga yang tinggi al-firdaus. Aqulu qawli hadza, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.